Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini untuk senantiasa mengupgrade diri kita agar setiap amalan kita bisa kita berikan secara maksimal. Salawat dan salam tak lupa marilah kita selalu sanjungkan pada Rasulullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir, dan semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Baik, Bapak Ibu Guru, ya. Jadi ini kalau tadi Bu Desi menyampaikan bahwasanya ini adalah micro teaching, saya hitung-hitung ini adalah micro teaching kelima saya selama di Bina Amal. Ya, saya ingat, ya seperti itu. Jadi awalnya emang saya pakai materi-materi andalan, tapi kemudian setelah kemarin saya mengikuti lomba yang ADLS itu ya dari Bu Yayu ya, itu menyampaikan untuk memberikan masukan agar memberikan variasi dalam penyampaian materinya. Benar. Baik, Bapak Ibu Guru semua, di sini tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Desi bahwasanya Bapak Ibu Guru semua sudah pernah mendapatkan pelatihan ADLX, benar ya, di Irlanda, masih ingat ya? Atau mungkin Bu Asri yang 3 hari sudah melotok ADLX-nya, mungkin nanti bisa membantu dan Bu Desi, ya, seperti itu. Ya, ini baru beberapa bulan yang lalu ya, seperti itu. Jadi dalam JSIT ya, dalam Jaringan Sekolah Islam Terpadu, ini memiliki sebuah terobosan dalam sistem pengajaran, bahwasanya ciri khas kita ya, Islam Terpadu itu adalah menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Maka kemudian nilai-nilai itu dimasukkan dalam buah pembelajaran, ya, termasuk dalam kegiatan-kegiatan di kelas seperti itu. Nah, jadi mohon maaf ya, sebenarnya tadi itu PPT-nya sudah siap. Saya tinggal ke KI Saleh, saya balik, laptop saya mati, PPT-nya belum tak save. Ya, itu. Jadi PPT-nya sudah siap. Mari saya cari filenya, tidak ada. Baik, di sini sebelumnya ADLX introvert terpadu itu apa? Kalau yang sudah pernah, yang semuanya sudah pernah mendapatkannya, kira-kira apa? ADLX introvert terpadu. Bu Asri apa? ADLX introvert terpadu adalah ADLX Active Deep Learning Experience. Ya, itu berarti pembelajaran yang aktif dan mendalam serta memberikan pengalaman terhadap peserta didik. Ya. Kemudian ada introvert, yaitu individualisasi, ya. Kemudian ada telaah, ya, refleksi, observasi dan refleksi, ya, introvert. Dan terpadu, sebenarnya saya baru tahu kemarin di pelatihan itu ternyata terpadu itu ada kepanjangannya, ya, yaitu T-nya. Ya, kita murojaah ya. Nah, setelah A,
eksplorasi. R. Pokoknya yang terakhir dunia ukhrawi. Ya, di wudunya sama dengan R. Rumuskan. Ya, rumuskan. P. Presentasikan. A. Abaikan. Aplikasikan. Ya, aplikasikan. D. Dunia. Ukhrawi. Ya. Jadi dalam proses pembelajaran itu ini sama dengan apa yang disampaikan juga oleh Kementerian, bahwasanya sistem pembelajaran di sekolah yaitu harus berpusat pada siswa ya, atau peserta didik, sehingga kemudian sebenarnya guru itu hanya pemantik. Jadi untuk konsep dan lain sebagainya itu harus dirancang oleh siswa, yaitu teorinya ya. Sebenarnya saya juga nggak pede, ini ada para ahli pendidikan ya, seperti itu. Nah, itu terpadu. Jadi yang pertama ada ADLC tidak akan berjalan ketika tidak ada penerapan terlebih dahulu yaitu introflek ya. Individualisasi ini merupakan suatu tahapan kita sebagai guru harus meyakini bahwasanya setiap murid itu punya keunikan sendiri-sendiri ya. Baru kemudian ternyata tadi misalnya ya, misalnya tadi Bu Desi minder dengan keunikannya Bu Widya bisa menggambar ya, misalnya ya pede. Atau misalnya Bu Asri minder dengan suaranya Bu Erni ya, misalnya. Jadi setiap individu itu punya keunikan, dan keunikan itulah yang kemudian kita sebagai pendidik membuat keunikan itu menjadi kekuatan bagi mereka, seperti itu ya, dalam individualisasi ya. Dan juga ketika di kelas, misalnya ketika di kelas kita sebelum mulai pembelajaran juga harus mengamati terlebih dahulu peserta didik kita ya. Misalnya hari ini ada Pak Takim yang sedang merenung, nah kemudian kita jangan kemudian memulai pembelajaran itu ketika ternyata ada satu siswa yang kemudian belum siap untuk menerima pembelajaran. Jadi kita usahakan, kita deketi, Pak Takim, kenapa kok merenung hari ini? Oh, tadi saya lupa beli kuota, seperti itu. Jadi tidak bisa buka medsos. Nah, itu misalnya seperti itu. Ataupun misalnya Diana, kenapa merenung? Oh, ternyata uang bulanan hari ini tidak dikasih sama orang tua. Jadi kita memastikan pada orang tua ya. Jadi bahkan dalam proses individualisasi ini ada pelatihan lagi ya. Kemarin ada POP yang di tingkat Jateng itu sebenarnya untuk menuju pada individualisasi, yaitu pelatihan coaching ya, pelatihan coaching ya. Coaching sendiri itu pelatihannya 3 hari ya, seperti itu untuk proses individualisasi. Kemudian telah ya kan, introvert ya, telah yaitu kita menelaah ya, materi-materi yang akan kita ajarkan. Jadi dalam proses telah ini harus ada interaksi ya, interaksi antara guru dengan peserta didik dengan peserta didik, dan peserta didik dengan materi yang akan kita ajarkan ya. Kemudian proses selanjutnya itu observasi ya. Kita mengobservasi gimana kemampuan siswa itu memahami atau mengetahui materi yang akan kita ajarkan, seperti itu ya. Kita biasanya dengan pancingan video ataupun dengan pertanyaan-pertanyaan ya, seperti itu. Kemudian refleksi ya, refleksi inilah kemudian merupakan bagian penting juga ya, bahwasanya setiap pembelajaran itu kita sampaikan hikmah yang akan kita ambil dari pembelajaran hari ini. Misalnya pembelajaran hujan ya, proses turunnya hujan ya, geografi ya. Hikmahnya apa? Kira-kira hikmahnya apa kalau kita belajar hujan itu? Hikmahnya apa?
Hikmah yang dapat diambil. Ada waktu mustajab, saat hijab. Ya, mencerminkan waktu mustajab, ataupun di dunia ini semuanya ada siklusnya, ya seperti itu. Nah, itu yang kita sampaikan dalam introvek tersebut, ya. Kemudian kalau terpadu itu, kalau kemarin kita sampaikannya itu ternyata dalam bentuk, kalau sekarang yang kita RPP, ya, RPP-nya itu seperti itu, ya. Jadi sebenarnya kalau saya selama berkecimpung di dunia pendidikan, ya sekitar 4 tahun, yaitu saya pas bikin RPP yang dari JCT ini, yang kemudian saya baru paham cara membuatnya. Kalau sebelumnya kan cuma oleh ketua MGMP, ya, ketua MGMP, ya. Kemudian dimodifikasi, ya seperti itu. Nah kalau ini ada proses yang saya kemudian pahami. Ini teman. Ya ini ya, ternyata ketemu. Jadi ini prosesnya. Nah ini adalah yang nanti disusun ya dalam penyusunan RPP-nya. Jadi ada proses telaah, eksplorasi, rumuskan, presentasikan, aplikasikan dunia ukhrawi. Dan di sela-sela tahapan ini biasanya juga diisipkan nanti apa namanya, netizen ya, sama simpulkan dan kaitkan. Ya, jadi dalam proses telaah ini yaitu kita mengkaji fakta, mentadaburi melalui aktivitas menggali fakta-fakta. Nah ini proses telaah ya, nanti mungkin lebih jelasnya kita lihat untuk dirancangannya. Kemudian menggali lebih dalam proses eksplorasi, yaitu menggali lebih dalam mengenai informasi agar tujuan yang kita capai itu bisa kita gapai. Ya, misalnya Bu Ani mau mempelajari tentang zat-zat dalam sebuah makanan. Maka misalnya dalam proses eksplorasi ini anak-anak terlebih dahulu bisa ditugaskan untuk membawa makanan snack ya, makanan snack, dan itu ada komposisinya. Dari situlah kemudian nanti anak-anak akan muncul pertanyaan ya, kira-kira kami diminta untuk membawa benda ini untuk apa, seperti itu. Jadi kemudian nanti akan ada perintah untuk mengamati, mengeksplorasi barang-barang yang akan
mereka bawa seperti itu. Kemudian rumuskan. Ya, rumuskan ini biasanya dalam bentuk diskusi. Ya, jadi tadi dalam proses interaksi, ya interaksi itu ada hubungan antara murid dengan murid dalam menyusun sebuah materi. Ya, maka kemudian proses itu akan masuk dalam bidang rumuskan. Ya, setelah itu dipresentasikan, itu menyampaikan simpulan dari hasil rumusan. Pada tahap ini diharapkan muncul feedback positif konstruktif. Ya. Itu kemudian aplikasikan, ya, penerapan konsep untuk memecahkan masalah. Ya, jadi setelah anak-anak atau peserta didik itu mendapatkan suatu gambaran konsep pembelajaran ataupun materi yang mereka dapatkan, kemudian mereka aplikasikan. Aplikasikannya apa? Kita memberi medianya berupa soal. Jadi rumusan materi yang mereka sudah pahami, ya mereka kemudian diuji dengan soal-soal dan itu diaplikasikan. Ya. Dan ini adalah duniawi, ya, dunia dalam mengambil suatu pembelajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan hablum minanas dari proses belajar yang dilakukan. Ya, misalnya kita ambil contoh materi apa ya? Materi ya jual beli. Nah, jual beli dari materi itu kemudian mereka sudah memahami konsepnya. Nah, dari materi itu anak-anak bisa mengambil hikmah apa yang dapat mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ya, itu proses dunia. Ya, jadi misalnya mereka harus hemat, mereka harus merencanakan pembelanjaan, ya, ataupun mereka harus mengenal jenis-jenis mata uang. Ya, ini dalam proses dunia. Ya. Dan kemudian yang terakhir adalah ukhrawi. Ya. Sesuatu yang diterapkan yang akan kita usung sebagai karakter baik anak yang berkaitan dengan hablum minallah. Ya, kalau dunia itu hablum minanas, kalau ukhrawi itu hablum minallah. Ya, jadi ya inilah yang kemudian kalau biasanya di RPP kita itu kan diminta untuk memberikan dalil setiap KD-nya, ya. Nah itu ini akan dijelaskan, ya, dijelaskan dalam proses ini ukhrawi ini. Jadi misalnya tadi tentang jual beli, ya. Kira-kira hal ukhrawi apa yang bisa jadi jual beli? Apa? Hablum. Misalnya ya zakat, ya seperti itu. Kemudian jujur tadi, ya tidak berbuat curang dalam jual beli seperti itu. Nah ini yang hubungannya dengan akhirat, ya seperti itu. Jadi inilah yang kemudian menjadi kekhasan dari IT. Ya, setelah IT itu kekhasannya itu kita membawa islamisasi ini dalam ukhrawi ini, ya, dalam konsep terpadu. Karena kalau definisi terpadu, ya, itu sendiri kan bahwa setiap mata pelajaran, setiap ilmu yang ada di dunia ini semuanya bersumber dari Al-Quran. Kemudian setiap materi-materi yang kita ajarkan, ya, semuanya kita harus hubungkan atau kaitkan dengan Al-Quran seperti itu. Nah ini saya mendapatkan contoh kalau ini yang IPA, ya, yang IPA tentang konsep atau desain pembelajaran terpadu. Oh, ini dari bahasa Indonesia, ya, dari bahasa Indonesia. Jadi ya. Apa karena lelah? Panas banget. Itu yang kemarin, yang beberapa kemarin. Jadi kalau kita lihat sama,
Ini coba nih. Udah berapa jam mati sendiri gitu enggak? Panasan Pak. Enggak ini ya. Tidak, Pak. Kenapa? Enggak. Kenapa ya? Proses dari Jadi sama ya dalam desain pembelajaran terpadu itu, pertama tetap disampaikan tujuan pembelajarannya, tapi perbedaannya di sini ya, dalam pembelajarannya kita sampaikan SKL IT-nya ya. Ada berapa SKL IT itu? SKL dari IT? 7 ya? 7 ya, 7 kalau versi kita 10 Kita 10 aja. 10 7 ya. Jadi kita sampaikan ya, kita masukkan nilai-nilai SIT dalam pembelajarannya ya. Dan itu kita masukkan dalam setiap poin-poin ya, yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita, baik itu sikap, keterampilan ataupun pengetahuan. Tinggal kita nanti pilih ya, mana yang kemudian masuk ke sikap, mana yang kemudian masuk ke dalam pengetahuan yang akan kita masukkan, seperti itu. Nah, ini juga ya, ini susunannya ya. Ada tahapan opener ya. Ada ya sama sebenarnya pembukaannya. Kemudian ini adalah proses telaah ya. Telaah itu jadi sebelum masuk ke materi kita memberikan sesuatu pancingan yang bisa kemudian kita video ataupun info-info yang berupa teks seperti itu ya. Kemudian tahapan eksplorasi ya, itu kita mendalami materi yang akan kita sampaikan ya. Kemudian rumuskan jadi siswa itu berusaha untuk merumuskan materi yang dipelajari ya. Setelah itu dari rumuskan kemudian dipresentasikan ya. Dan kemudian kita kaitkan dan kita simpulkan ya. Setelah itu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya materi tentang hujan ya. Pengaplikasian dalam materi hujan apa, misalnya ini mendung. Nah, mendung itu adalah tanda-tanda akan hujan. Maka ketika kita ingin bepergian, kita ya mempersiapkan payung atau jas hujan. Itu pengaplikasian, bentuk pengaplikasian ya, seperti itu. Ataupun misalnya kita belajar tentang nasionalisme ya, nasionalisme. Berarti pengaplikasian kita aplikasikan dalam misalnya upacara hari Senin ya, dilaksanakan dengan hikmat dan lain sebagainya. Itu pengaplikasian ya. Nah, itu kemudian duniawi ya dan ukhrawi. Misalnya duniawi kita harus memanfaatkan ya, air secara hemat ya, karena proses yang air itu akan muncul yaitu melalui proses yang sangat panjang. Nah, kemudian ukhrawi ya, kita sampaikan ayatnya seperti itu. Baik, sampai sini ya semua sudah paham ya. Ini kan semua mengulang materi yang sudah dipelajari. Jadi juga sama nanti akan ada apa ya istilahnya ya, asesmennya ya, penilaiannya. Ada penilaiannya ya, sebelum pembelajaran ya, ketika pembelajaran ataupun setelah pembelajaran. Nah, ini adalah penerapannya tadi yang introflek ya. Jadi ADLS itu tidak akan
berjalan dengan baik ya kalau introveknya itu juga tidak diterapkan ya. Misalnya individualisasi ya, itu bentuk kegiatannya yaitu menyebutkan nama siswa, bertanya kabar ya, kemudian memberikan motivasi. Misalnya tadi Pak Mustaqim kenapa hari ini beliau lesu ya, kita memberikan motivasi ya, insya Allah nanti akan ada uang untuk beli kuota ya, seperti itu misalnya ya, itu. Kemudian interaksi tanya jawab pada siswa ya, ketika siswa itu sedang berdiskusi ya, guru itu berkeliling ya, memastikan diskusi itu lancar. Kemudian satu kelompok itu memiliki frekuensi yang sama terhadap pemahaman dari apa yang kemudian mereka diskusikan ya. Kemudian observasi ya, kita misalnya kalau misalnya kemarin Bu Desi itu membuat yogurt ya, yogurt itu ya prakteknya ya kita melihat ya bagaimana proses mereka membuat yogurt, apakah sudah tepat ataupun belum. Ketika belum tepat kemudian kita arahkan seperti itu, dan kemudian kita refleksikan ya, bahwasanya apa yang kemudian kita pelajari hari ini ya kita hubungkan atau kaitkan dengan hablum minallah seperti itu ya. Nah ini bentuk lampirannya ya, instrumen penilaiannya. Jadi dalam diskusi yang dilaksanakan ya kita juga amati ya sikap-sikap mereka, ataupun ketika mereka presentasi kita juga amati seperti itu. Baik, itu Bu Desi. Pembelajarannya praktek langsung. Jadi kita bikin dulu kondisinya. Berikut kelima. Belum tahu berarti belum kondisi apa ini masih bercerita. Jadi orangnya itu kayak ngajar ya. Ya, ini saya mencoba mempraktekkan. Tapi nanti kalau ada yang belum tepat ya mohon kemudian diberikan masukan atau kita diskusi bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Luar biasa. Apa kabar hari ini Mas Dedi? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Hari ini ada yang belum sarapan? Ya. Kenapa Mbak? Belum sarapan? Oh, lupa. Ya. Nanti ketika istirahat bisa sarapan ya, karena sarapan itu juga penting agar kita bisa fokus ya. Atau mungkin hari ini yang puasa siapa? Nggak ada yang puasa? Ada. Oh, Mas Jamal puasa ya? Ya. Mohon Mas Jamal nanti ketika berbuka mohon doanya untuk keselamatan kesejahteraan teman-teman satu kelas ya. Baik ya. Mas Said kenapa kok sepertinya gundar? Gak punya WhatsApp itu Pak. Gak punya WhatsApp. Uang jajannya hilang. Siapa yang ngambil? Hilang Pak. Oh jatuh ya, semoga segera diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 5 kali lipat. Dipotong zakat 2,5% ya untuk kelas ya. Baik. Baik, anak-anak semua. Di sini siapa yang maaf. Sebelum kita masuk ke kegiatan hari ini ya, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita ya, Mas Takim ya. Silakan pimpin doa.
sebelum pembelajaran hari ini, sikap berdoa, tunjukkan kepala berdoa yang khusyuk. Alhamdulillah, terima kasih ya Mas Takim yang sudah mau memimpin doa hari ini ya. Baik, sebelumnya saya akan absen terlebih dahulu ya. Mas Takim, Pak, bukan Mas Takim. Ya. Iya. Bahasa Inggris, Pak. Yang dibaca Mas. Oh ya. Ya, baik, kita absen terlebih dahulu ya yang hari ini ya. Kita absen terlebih dahulu dari awal. Mas Dedi, alhamdulillah. Mas Taki, alhamdulillah. Mas Jamal, alhamdulillah. Kemudian Mas Nasrul, ya, alhamdulillah ada. Ya, alhamdulillah semuanya sudah masuk semua hari ini ya. Alhamdulillah. Sudah masuk ya. Sudah semua selesai. Alhamdulillah. Ya, jadi walaupun musim hujan tetap kita menjaga kesehatan dan alhamdulillah tidak ada yang sakit hari ini. Baik, hari ini ya kita akan bersama-sama mempelajari materi tentang proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya pemerintahan Indonesia. Siapa yang di sini SMP-nya pernah mempelajari ini? Pasti pernah. Siapa yang masih ingat materi ini? Oh, di mana dia? bolos. Oh, bolos. Siapa yang masih ingat materi ini? Ya, dulu SMP pernah pelajarinya ya? Ya pernah. Kalau nggak pernah berarti nanti saya tanya guru IPS-nya SMP yang SMP-nya Bina Amal. Ya, kalau belum mendapatkan materi ini. Ya. Jadi kita akan pelajari proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya pemerintahan Indonesia. Ya. Sebelumnya, kenapa kemudian kita perlu mempelajari materi ini? Ya, hari ini kita mempelajari materi ini agar kita bisa mendapatkan yang pertama, ya, kita bisa mengetahui bagaimana perjuangan para bapak dan tokoh-tokoh yang memperjuangkan berdirinya Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, kita bisa mengetahui ya, peristiwa-peristiwa apa saja yang mengikuti ya, detik ataupun sekitar proklamasi. Ya, kemudian yang ketiga, harapannya kita bisa menambah jiwa nasionalisme dan patriotisme kita sebagai bangsa Indonesia yang baik, serta kemudian bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita bersyukur kita telah dilahirkan setelah era proklamasi, ya seperti itu. Jadi bayangkan Pak Dedi, ya bayangkan kalau Mas Dedi ini dilahirkan sebelum proklamasi. Ya. Kira-kira Mas Dedi sekarang apakah bisa duduk di tempat ini? Ya, belum tentu ya. Belum tentu bisa sampai sekarang. Ya. Belum, ataupun mungkin Mas Dedi sudah ikut dalam korban perang 5 hari Semarang. Ya. Tapi ya. Karena kita sudah dilahirkan setelah kemerdekaan, bangsa kita sudah merdeka secara fisik ya, kita bisa mendapatkan sekolah, bisa mendapatkan kesehatan ya, dan lain sebagainya seperti itu ya. Kita bersyukur ya, mensyukurinya. Jadi harapannya kita menambah syukur kita setelah kita mempelajari materi ini ya.
Baik ya. Ini Ustadz punya sedikit hiburan untuk pagi hari ini. Ya. Alhamdulillah. Ya. Udahnya ngeri. I saw an aircraft, like a tiny silver drop, entering the sky above Hiroshima. I was counting. Baik ya, ini sedikit cuplikan video ya, ini video dari BBC. Enggak film, berarti fakta. Iya, ini ya bukan fakta juga sih Bu, ini kayak ilustrasi. Mereka ulang. Ilustrasi dari peristiwa apa ini? Kira-kira yang juara kompetensi dulu SMP-nya bagus, IPS-nya siapa? Mbak Erni. Kira-kira ini peristiwa apa? Ya, bom ya, di Hiroshima dan Nagasaki. Kira-kira tanggal berapa yang masih ingat dulu materi SMP? Hiroshima itu tanggal berapa? 9 dan 6. Hiroshima Nagasaki. Yang 6 yang apa? Kota apa? Hiroshima. Nagasaki, Hiroshima. Yang 6 itu yang kota apa? Kita ingat-ingat yang SMP. Hiroshima. Kalau 9 Nagasaki. Yang ingatnya H dulu baru M, 6 dulu baru 9 ya. Itu materi dulu SMP diajarkan ke SMP ya, ada di PPKN ada ya PPKN ya, kemudian di IPS ada ya, seperti itu. Kira-kira tadi bom tadi yang dijatuhkan ada yang tahu nama bomnya apa? Ya, itu ada namanya kacang atom ya. Besok Mbak Erni bawa kacang atom bagikan satu kelas ya. Apa? Yaitu Fat Boy dan Little Boy. Ada set boy nggak Pak? Semuanya masanya dari ini. Ya, untung menurut nggak ada yang gitu ya. Ya, ada Fat Boy dan Little Boy ya. Ada yang bentuk bomnya itu gemuk, ada yang kurus ya, seperti itu ya. Nah ini merupakan bentuk penyimpangan penggunaan teknologinya. Penemu atom siapa? Yang ahli, yang juara kompetensi fisika. Penemu atom. Oh, nggak masuk ya? Nah, sepertinya baru tes masuk sekolah sebelah ya? Ya. Jadi kalau nggak salah ini juga dirumuskan oleh Einstein. Dari dalam biografinya Einstein itu, Einstein menyatakan bahwa dia menyesal telah menciptakan sebuah ilmu karena ilmu itu disalahgunakan. Nah, tapi nanti di kelas 12 kita pelajari lagi teknologi atom, sejarahnya, bukan aplikasinya ya, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk tragedi besar di dunia yang kemudian membuat Jepang itu menyerah. Nah, kalau ini peristiwa apa? Di peristiwa apa? Proklamasi. Ya, proklamasi. Yang masih ingat siapa yang menyusun? Yang memetik Hayati Malik. Yang menyusun? Ahmad Subarjo. Golongan muda. Soekarno. Ahmad Subarjo. Subarjo. Hatta Pak. Dan Muhammad Hatta ya. Ini disusun ya. Apa hubungannya tadi video tadi dengan peristiwa ini?
Barengan. Oh, jadi Jepang mau naik. Ini barengan peristiwanya selisih hari. Ya. Salah satu kesempatan besar buat Indonesia ngelakuin itu. Salah satu kesempatan besar buat Indonesia melakukan proklamasi. Ya. Kenapa kok Indonesia berani melakukan proklamasi? Vacuum of power. Ya, karena ada kekosongan kekuasaan. Ya. Ternyata sudah paham ya. Jadi kita hanya mengulas kembali. Bayarnya pinter. Oh ya. Ya. Jadi ini adalah proklamasi. Jadi ada hubungan, ada benang merah ya antara Hiroshima Nagasaki dengan proklamasi. Sebenarnya start dari Indonesia dan Jepang itu sama. Karena Jepang ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom atom habis-habisan, Jepang itu seakan-akan negara itu mulainya dari minus. Kalau kita dari nol, ya, nol sama minus dua mana? Kalau lari, otomatis harusnya kita yang lebih maju daripada Jepang. Tapi salah kebijakan. Ya, tapi nanti kita akan pelajari lagi di kelas 12 kebijakan kenapa kita bisa seperti ini, seperti itu. Nah, dalam pembelajaran ini ya kita akan kaitkan berdasarkan Quran surat Al-Anfal ayat 45 ya, yang artinya hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Jadi kita diminta untuk berteguh hati ketika kita memperjuangkan sesuatu ya, dan jangan lupa kan Allah dalam usaha kita ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, jadi kita ini adalah deretan panjang ya peristiwa dari Hiroshima sampai kemudian proklamasi kemerdekaan. Dimulai dari 6 Agustus 1945 Hiroshima dibom atom, kemudian 9 Agustus kota Nagasaki dibom atom, kemudian 14 Agustus itu Jepang menyerah kepada sekutu, 16 Agustus itu ada peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok itu apa? Dulu pas SMP Mas Said apa? Peristiwa Rengas Dengklok. Atau apa masak itu Pak? Enggak apa-apa, tadi malam kan bantu orang tuanya beli tahu ya, untuk jualan. Peristiwa Rengas Dengklok itu apa? Ada yang tahu? Peristiwa Rengas Dengklok. Penculikan. Diculik. Yang saya pelajari diculik. Diculik ya. Yang diculik siapa? Soekarno-Hatta. Kemana? Ke Rengas Dengklok. Agar apa? Kok perlu diculik? Mau memproklamasikan. Mau memproklamasikan ya. Dulu kalian SMP pernah diminta, seingat saya dulu Ustadz Takim itu memberikan tugas untuk membuat drama. Saya masih ingat dulu nonton di YouTube itu ada drama 17 Agustus ya. Itu yang berperan sebagai Ahmad Subarjo itu keren ya. Itu menjiwai sekali ya. Itu Ustadz Takim ya, Ustadz Takim guru SMP ya, itu. Jadi peristiwa Rengas Dengklok ya, kemudian sampai kemudian proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Di mana proklamasi dilaksanakan? Masih ingat? Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Di mana proklamasi dilaksanakan? Yaitu di halamannya Soekarno. Kalau di rumahnya nggak muat, ya di halamannya, ya di halaman, ya depan rumahnya, ya seperti itu. Jadi itu. Jadi ini juga ada fakta baru bahwasanya rekaman proklamasi yang sering kita dengar 17 Agustus itu ternyata itu tidak direkam pas hari itu rekamannya itu tambahan. Jadi dari pihak RRI Radio Republik Indonesia itu meminta untuk ada rekamannya. Awalnya Soekarno itu nggak mau untuk rekaman karena Soekarno nggak buatnya
proklamasi itu hanya diucapkan sekali dalam satu peradaban negara. Tapi karena ada bujukan-bujukan akhirnya ada rekaman kembali. Ya, itu fakta-faktanya. Ya mungkin kita sering-sering membuka channel-channel YouTube ya yang terkait dengan fakta-fakta sejarah, pelurusan sejarah seperti itu. Ya. Baik, ya ini ya untuk yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian silakan hari ini ya anak-anak bisa berkelompok ya. Berkelompok untuk membahas peristiwa-peristiwa ini. Nanti akan saya bagi per subtema ya. Nanti ya per subtema itu kalian membuat infografis di laptop ya. Yang satu kelompok itu di sini yang pintar desain atau gambar siapa? Ya, satu. Yang lainnya? Ya. Saya pintar makan. Pintar makan. Oh, sebelum kita mulai, ya, gimana biar nggak tegang kita nyanyi dulu. Ya, kita nyanyi 17 Agustus 1945. Apa itu? Lagunya judulnya apa? Hari Merdeka. Ya. Ya, Hari Merdeka. Di sini yang juara nyanyi siapa? Ya, silahkan Mbak Erni bisa mimpin teman-temannya. Ya, sekalian tadi kan telat masuk kelas. Ya, biar menghibur temannya. Menghibur teman itu adalah ibadah. Silahkan Mbak Erni. Malu Pak. Enggak apa-apa, enggak malu. Siapa tahu nanti bisa masuk Indonesian Idol. Ada itu. Oh, ada. Ya. Tapi habis ini saya dapat door prize ya Pak. Ya, nanti dapat door prize saya kasih. Harem-harem. Teh saya yang di kantor. Snack itu kacang sih. Ya. Ayo teman-teman kita disuruh menyanyi. Jadi ini mau ditanya apa? Oh iya teman-teman mari kita menyanyi. Pak nggak pada Mau ya. Mau. Berdiri. Agustus tahun 45. ayo nyanyi. Kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih digandrung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Pak itu yang belakang nggak mau nyanyi Pak. Ya. Terima kasih ya. Mana Pak door prize? Ya, ini saya kasih es krim. Ini es krim. Alat Pak. Ya, baik. Terima kasih yang sudah bernyanyi ya. Semoga yang bisa menghibur temannya mendapatkan pahala. Baik, saya lanjutkan tadi ya, saya sampaikan bahwa hari ini ya silakan teman-teman berkelompok ya, berkelompok. Tiap kelompok tunjuk ya 2 orang, 1 orang menjadi ketua kelompoknya. Kemudian kelompoknya kalian silahkan bagi ya sendiri-sendiri, tapi setiap kelompok itu harus punya orang yang ahli dalam bidang desain menggunakan Canva. Kemudian kalian buat infografis ya. Setelah infografis nanti dibuat ya, didiskusikan. Setelah itu nanti kita presentasi ya. Cara presentasinya nanti akan ada kunjungan ya, kunjungan. Jadi misalnya ini kelompoknya yang dipimpin oleh Mbak A ya, kemudian ya satu kelompok sudah satu frekuensi, kemudian ada 3 kelompok yang
3 orang yang standby di tempat ya, kemudian nanti akan dikunjungi bergantian oleh kelompok lain. Ya, paham ya? Paham ya. Baik, silahkan berkelompok ya. Nanti yang kelompok 1 itu membahas tentang peristiwa pengeboman Hiroshima Nagasaki. Kemudian kelompok 2 itu membahas tentang peristiwa Rengas Dengklok. Kelompok 3 membahas tentang proklamasi kemerdekaan ya. Dan kelompok 5 membahas tentang hikmah dari proklamasi kemerdekaan. Paham? Ya. Baik itu. Ya, ini ya, brain memory. Baik, kita sudah semuanya sudah berpresentasi ya. Presentasi tadi tentang apa tadi? Proklamasi kemerdekaan ya. Masih semangat? Masih ya. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya ya, saya akan memberikan sebuah permainan. Pokoknya kita belajarnya main aja ya. Permainannya adalah sambung kalimat ya, sambung kalimat. Jadi setiap individu itu harus membuat satu kalimat ya, kalimatnya ini melanjutkan kata terakhir yang diucapkan oleh temannya ya. Jadi saya akan memulai ya dengan tema saya mulai dari kata proklamasi ya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. 1945 adalah tahun di mana kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Sekutu sangatlah kejam sehingga sekutu sangat kejam sehingga Jepang juga kejam, jadi dua-duanya kejam. Nah, Indonesia melihat kekejaman mereka, akhirnya Indonesia nggak jadi kejam, terus mereka sendiri. Ya. Sendiri. Jadi Sendiri, jangan pakai jadi. Sendiri, dimulai dari sendiri. ya. Sendirinya Indonesia merdeka. Dengan upayanya sendiri. Nah, upahnya sendiri lagi. Ya ini upahnya sendiri lagi. Membuat kalimat yang diawali dengan kata sendiri. Sendiri, tapi dia tidak sendiri.
Misalnya di kelasnya kelas papan artis itu kan harus kondisikan dulu laptopnya, masukkan semua biar fokus, karena kalau kita nggak bisa mengkondisikan kelas, ya udah mereka sudah terpaku
ada laptop ya seperti itu. Dan juga tadi memanfaatkan digitalisasi, kita bisa memanfaatkan platform-platform yang ada di internet seperti itu, baik wall ataupun yang lainnya, ataupun kita bisa membuat video-video animasi menggunakan Lotaton dan sebagainya. Dan yang penting bahwa kita juga harus memahami kondisi kelas ya. Misalnya kondisi kelas itu tidak kondisif ya, kita kondisikan terlebih dahulu seperti itu. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin tadi kan Pak Adit sudah refleksi ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau merefleksikan dari pembelajaran Pak Adit seperti apa? Saya Pak. Ya. Saya nggak mau refleksi. Pak Adit, saya mau tanya aja, tadi itu saya ada kelewat yang apa namanya berdiskusi sekelompok itu apa? Lulusan. Enggak, maksudnya ya apa kegiatan pembelajarannya tadi anak-anak disuruh apa? Membuat grafis, gambar, kayak membuat apa poster. Jadi sistemnya kan ini membuat poster. Nah, setelah itu nanti akan dipamerkan. Jadi kelas itu akan buat semacam poster tentang peristiwa ini. Jadi misalnya tentang peristiwa ngaji blog. Jadi mereka sudah mengatasi, tapi mereka bentuk presentasinya kan tidak ke depan. Tapi mereka bentuknya bukan PowerPoint tapi bentuk poster. Jadi peserta lain itu akan melihat dan mendengarkan penjelasan dari temannya. poster tentang gimana? Mereka blog. Jadi kan misalnya yang blog ada gambarnya, misalnya kemudian tanggalnya ada roadmap-nya seperti itu. Berarti mereka main. Ya, posternya maksudnya posternya tentang tema tadi. Jadi kan mereka kan keliling. Penjelasan gitu. Iya, kan keliling dan itu akan mendapatkan semua informasi dalam suatu pertemuan itu. Ya. Oh, jadi maksudnya setiap kelompok mereka membuat kayak keterangan gitu, keterangan ya Pak. Ya. Jadi diskusinya itu dulu, terus baru. Ustadz, saya tidak merefleksi ya, tetapi saya mengaitkan dengan yang tadi saya sampaikan. Jadi sebenarnya kalau tadi itu yang saya sampaikan itu adalah sangat simpel sekali. Jadi sebenarnya yang lebih terperinci itu justru tadi yang disampaikan oleh Pak Adit, yang di langkah-langkahnya kayak gitu ya. Dan sebenarnya kan kalau yang terpadu itu kan 5M ditambah dunia ekonomi kan ya. Jadi sebenarnya itu kan sama kayak gitu ya, sama. Justru malah ketika JS kita itu lebih lengkap. Nah, syukur-syukur ketika Ustadz-Ustadzah itu bisa membuat yang seperti Pak Adit lebih lengkap. Terus tadi Pak, saya usul yang tadi game tadi. Sebenarnya kan itu kan untuk ini ya. Game tadi sambung kata. Nah, sambung kata. Kalau saya usul malah ini Pak, bisa dikaitkan dengan materinya. Justru kalau misalnya mengaitkan materi itu berpikir tingkat tinggi nanti jatuhnya, karena itu kan menguraikan tentang materi yang disampaikan oleh Pak Adit. Itu masukannya. Ya. Tapi dulu pas saya pelatihan itu kan diawasi sama Bu Yayu, ada Jessica terus beliau memberikan masukan. Jadi kalau untuk netizen itu dia harus berkaitan dengan itu kan sebenarnya ada ya. Tapi sebenarnya bisa juga dimasukkan ke dalam itu Pak. Jadi semakin anak-anak kan semakin gamenya juga semakin terlatih. Jadi tadi yang disampaikan Pak Adit itu kan sudah mencakup 4 ya, aktifnya ada. Tadi kan di awal sudah diminta untuk menanggapi dan lain sebagainya, ya berdiskusi kayak gitu, terus mempresentasikan, kemudian berpikir tingkat tingginya tadi ya, berarti ketika membuat poster itu ya Pak, kan mereka kan berarti menyimpulkan, kemudian menjelaskan ke teman seperti itu. Kemudian pengalaman konkretnya berarti kan dari itu ya, dari media yang tadi video yang Hiroshima sama Nagasaki dan permainan yang word-wall ya. Terus yang keempat itu yang pembelajaran bermakna itu tadi Pak Adit kan itu saja Pak. baik. Begitu ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah sampailah kita kepada penghujung acara hari ini, Krida hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Eka, kepada Ustazah Widya, dan kepada Ustadz Adit yang telah berbagi ilmu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja kita tutup Krida hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.